Boleh saya duduk di sini? Boleh. Adik siapa? Saya sebelumnya pernah lihat Bapak gitu. Bapak bukannya sering sholawatan di taman-taman itu bukan? Sebelumnya saya Iya. pernah lihat Bapak di Taman Sangkreang gitu. Oh iya, emang kenapa gitu? Jadi gini Pak, sebelumnya saya pernah dengar Bapak gitu sholawatannya di Taman Sangkreang waktu itu. Terus saya dengar suaranya Bapak itu bagus gitu sholawatannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Pak, boleh saya duduk di sini? Boleh. Adik siapa? Saya sebelumnya pernah lihat Bapak gitu. Bapak bukannya sering sholawatan di taman-taman itu bukan? Sebelumnya saya pernah lihat Bapak di Taman Sangkreang gitu. Oh iya, emang kenapa gitu? Jadi gini Pak, sebelumnya saya pernah dengar Bapak gitu sholawatannya di Taman Sangkreang waktu itu. Terus saya dengar suaranya Bapak itu bagus gitu sholawatannya. Kalau boleh, saya boleh nggak dengar Bapak sholawatan mumpung kita ketemu di sini? Boleh. Boleh. Emang mbaknya pernah lihat saya di mana ya? Saya pernah lihat Bapak itu di Taman Sangkreang. Oh, Sangkreang. Iya. Ya, memang saya setiap malam kadang-kadang di sana gitu, dari pagi sampai malam gitu keliling di sana nyebarin selawat gitu mbak tuh. Kalau boleh gitu, saya boleh nggak dengar Bapak sholawatan gitu? Mumpung kita ketemu di sini. Ya boleh. Ya, soalnya kan saya dengar sholawatannya Bapak itu bagus gitu. Jadi saya kepingin gitu dengar Bapak buat sholawatan. Oh iya. Ya udah. Boleh saya juga rekam Bapak gitu biar nanti saya bisa belajar gitu sholawatan. Oh boleh direkam. Bentar. Ya udah. Kalau itu saya selawatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, alaikal qubbatu khadra tujahid fi sabilillah, alaikal qubbatu khadra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah,
ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi'hum min dhanbi wa ghafara dhunuballah wa sammi'hum min dhanbi wa ghafara dhunuballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi'hum min dhanbi wa ghafara dhunuballah wa sammi'hum min dhanbi wa ghafara dhunuballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Kak. Ya sama-sama dek ya. Kenapa dek Kak? Kayak berkaca-kaca matanya Ya, gitu. soalnya gimana ya? Ya saya terharu gitu dengar sholawat. Ya saya kepingin juga belajar sholawat gitu. Gimana sih caranya kita biar bisa bersolawat seperti itu? Oh, jadi adiknya juga ingin bisa selawatan kayak gitu. Ya pada dasarnya sih gini deh ya. Kalau memang kita ingin bisa selawatan gitu ya, karena selawat itu kan karena dia ditulis dengan bahasa Arab ya, huruf-huruf Arab kayak gitu. Jadi kita pelajari dulu kayak makhrajnya gitu kan. Tapi adik bisa baca Al-Quran kan? Nah, Bisa. kalau udah adik bisa baca Al-Quran dengan mungkin ya kalau disebut fasih mungkin karena kita ini orang Indonesia ya, bukan orang Arab, mungkin ya fasih-fasihnya orang Indonesia lah ya. Tapi setidaknya makhraj hurufnya juga pun kita harus tahu gitu kan, karena bagaimanapun kita selawat itu kita baca dengan bahasa Arab ya kan. Jadi setelah kita mempelajari makhrajnya gitu kan, terus juga kita pelajari nanti cengkok-cengkoknya kayak gitu ya, gimana sih caranya. Nah kalau kita memang untuk nanti arah ke suara atau apa itu memang kita harus asah suara kita itu dari hari ke hari. Kita harus belajar ya selawatan ya, selalu baca selawat. Kita coba cari gimana sih cengkok yang indah kayak gitu ya. Terus gimana sih penjiwaannya gitu ya. Nah, jadi awalnya sih kita
itu dulu, belajar makhrajnya gitu ya, kita baca. Nah setelah kita tahu makhraj-makhrajnya, nah kita sedikit demi sedikit kita belajar cengkok-cengkoknya, ya kan. Nah nanti dengan cengkok itulah yang bisa bikin jadi kedengarannya indah, kedengarannya enak, dan ya jadi jangankan mungkin kita sendiri sih yang bersalah mungkin enak ya, tapi kadang-kadang belum tentu ya orang lain dengar dengan enak gitu ya. Nah, tapi sekarang juga kita harus bagaimana caranya biar orang pun juga senang mendengarnya gitu kan. Berarti kalau dengan cara kita biar orang itu senang dengarnya itu, kita juga harus resapi selawat itu, kita jiwai baca selawat itu, dan kita sedikit tidak pahami apa sih maksud tujuannya selawat itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita ucapkan aja gitu kan, karena kalau kita ucapkan sama kayak nyanyi juga gitu kan, ada penjiwaannya gitu, itu yang bikin jadi enak gitu. Tapi insya Allah adiknya kalau memang kuat keinginan untuk belajar selawat, insya Allah pasti bisa, asalkan setiap hari yaitu mungkin awalnya sekarang belajar dulu kan, dari mungkin dengerin dari YouTube atau apa kayak gitu kan, banyak sekarang video-video gitu kan, kita tinggal dengerin gitu, kita ikuti, kita pelajari gitu gimana cara bacanya gitu kan. Terus mereka itu cengkoknya gimana, apakah nanti kita akan ikuti mereka atau kita buat cengkok sendiri kayak gitu kan. Memang sih kalau kita mau ini sih jadi kita harus buat sendiri juga gitu cengkok, jadi harus ada bedanya gitu, karena setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing gitu ya. Tapi insya Allah lah nanti ya mungkin nanti kapan-kapan juga kita bisa ketemu gitu kan. Nanti bisa juga kalau adiknya mau belajar nanti bisa juga saya gimana ya, bisa mungkin saya nanti juga ajarin adik gitu kan, misalkan adik benar-benar ingin belajar gitu ya, itu yang paling utama gitu, kita harus punya keinginan untuk belajar selawat gitu. Karena kenapa sih kita tuh harus mempunyai keinginan yang sangat besar untuk belajar selawat, karena selawat kita berselawat ini suatu amalan yang sangat mulia juga, amalan yang selawat ini juga suatu amalan yang dianjurkan oleh Allah. Lebih-lebih kita berselawat ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi awal-awalnya ya nanti itulah belajar mahrot-mahrotnya gitu kan, terus belajar sedikit-sedikit cengkoknya gitu kan. Kayak cengkok itu kayak gini lah contohnya ya, misal sekarang bil Qur'ani sambi. Nah, jadi ada cengkok-cengkoknya gitu kan. Nah itu yang bikin juga enak. Nah terus tapi tidak lepas dari itu bahwa penjiwaan bil Qur'ani sambi. Jadi ada penjiwaan yang, jadi gimana ya, kalau di ombak itu kan dia kayak gini, ada gelombangnya, tapi di situ diisi dengan ada teknik-teknik sehingga kita bisa menjiwai gitu ya, cara mengeluarkan sebuah suara itu. Tapi penjiwaan itu pada dasarnya dia datangnya dari bahwa kita memahami sedikit paham tentang isinya itu. Nah, itu karena apa sih penyampaian selawat ini, nah itu yang kita jiwai gitu kan, dan akhirnya kita sampaikan juga dengan seperti itu gitu. Sama seperti nyanyi kan juga gitu, mungkin ada juga bisa nyanyi gitu kan ya, taubahnya seperti itu sama gitu kan. Jadi belajarlah nanti cengkoknya gitu ya, kalau udah tahu mahrot-mahrotnya gitu kan. Makanya jadi setiap selawat itu kita lihat itu liriknya apa hurufnya gitu, alif, ba, ta, sa gitu kan. Jadi kita udah, tapi yang itu kita akan bisa melihat, jadi bisa membedakan bahwa mana ha, mana ho gitu kan. Jadi bisa kita bedakan ya gitu. Nah tinggal nanti bikin cengkoknya gitu, kayak tadi saya contohin tadi gitu kan. Terus kalau boleh saya tahu itu bapaknya dari mana? Kalau saya dari daerah Lingsar Mbak, jauh dari sini. Jauh. Iya. Oh berarti sering bikin selawat-selawat gitu di sini. Iya. Iya, saya keliling
setiap taman gitu saya keliling selawatan gitu ya, niatnya sih nyebarin selawat sih gitu. Jadi maksudnya tuh biar kita semua ini senang berselawat gitu. Nah alhamdulillah ada pun juga seperti malam ini kan tiba-tiba kita nggak nyangka ya kita bisa ketemu, dan adik pun pernah dengar atau pernah lihat saya, terus adik pun akhirnya tergugah juga hatinya untuk ingin belajar selawat gitu kan. Nah saya sangat bersyukur gitu kan, dan mudah-mudahan nanti adik jadi benar-benar selawat ya, jadi bisa juga nanti menyebarkan selawat. Nah, tapi kalau boleh nggak saya kasih masukan dikit buat adik? Jadi gini dek, tapi maaf sebelumnya ya dek ya. Sekarang kan memang sih kita itu kan bebas ya, bebas dalam artian hak kita punya hak. Nah tapi kalau boleh saya sarankan sedikit adik kan, nanti kan adik kan ini kepingin belajar selawat ya. Nah kalau nanti adik udah bisa berselawat, udah pintar berselawat, mungkin nanti kalau pas keluar kayak gini mungkin adik bisa pakai apa hijab gitu ya. Ya sedikit demi sedikit lah ya, mungkin sekarang adik belum bisa pakai hijab gitu kan ya, mungkin lain kali nanti mulai belajar sedikit-sedikit tutup aurat gitu ya, karena bagaimanapun juga merupakan kewajiban seorang perempuan yang untuk tutup auratnya nah, gitu. Jadi sampai kita berselawat auratnya tertutup itu masya Allah, dan mudah-mudahan nanti adik bisa jadi bidadari di surga ya. Makasih ya Kak kalau gitu. Iya sama-sama ya, tapi ya mudah-mudahan ya adik ya, nanti kita kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Nah, kalau bisa ketemu nanti kita obrolin lagi gimana sih kalau mau adik mau benar-benar selawat juga, nanti mungkin saya bisa bantu juga untuk ya sedikit tapi sekedar kemampuan saya ya, karena saya bukan guru saya gitu. Jadi itu sekarang adik mau kemana nih? Nggak ada sih kalau udah Masih santai-santai di sini gitu sambil nyari-nyari angin gitu. Nyari angin gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang ke adik ya udah kalau memang niat kuat untuk mau belajar selawat ya bisa mungkin adik nanti belajar dulu YouTube ya, lihat gimana gitu hafali dulu ya, hafalin terus nanti begitu udah hafal mungkin kalau kita ketemu nanti bisa saya dengar gitu kan, saya dengar ada selawat gimana nih dia apa udah benar apa gimana gitu, karena saya juga bukan seorang guru yang bisa menyalahkan atau membenarkan gitu kan, tapi setidaknya ini gini-gini nih agak kurang di sini kayak gitu bisa dikasih tahu lah gitu ya. Kayak gitu. Ya udah kalau gitu itu saja. Oh gitu ya udah. Kalau gitu saya permisi aja. Iya udah hati-hati ya. Ayo Pak. Ya, nanti. Mari. Iya. Makasih Pak ya. Iya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati deh ya. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata adanya udah cantik tapi bisa dia ya ingin bisa berselawat, dan mudah-mudahan adanya bisa nanti